Ini season 4 part 1 dari cerita Alana dan Ardao. Alana, will you marry me? Iya, aku mau, Dao. Ardao langsung senang dan berteriak, yeay. Tapi tiba-tiba, woi Dao, lu kenapa? Bangun Dao, woi. Gua kaget dan terbangun. Mata gua mulai terbuka. Dan yang pertama kali gua lihat bukan Alana, tapi Iki dan Mahen. Woi Dao, lu kenapa dah? Ngapain sebut-sebut Alana? Lu suka ya sama dia? Gua kaget dong. Gimana bisa? Iki dan Mahen gak tahu hubungan gua sama Alana. Gua langsung tanya ke Mahen, lah ini kita di mana? Kenapa gua kayak di dalam kelas? Terus Iki nyeletuk, woi Dao, cuci muka dah lu sana. Lu mimpi apaan kocak? Ini kita emang di kelas, kan lagi ada jam kuliah. Lu juga dari tadi apa-apaan nyebut Alana. Iya gua tahu Alana emang cantik, tapi kan gak mungkin Alana mau sama elu, Dao. Secara elu sama gua gantengan gua, kata Iki. Gua langsung sadar, apakah semua ini cuma mimpi? Lah, tapi gua bingung, kok seperti nyata ya? Bentar, gua langsung cek HP. Dan benar aja, ini masih tahun 2023. Di mimpi gua udah tahun 2024 dan gua udah lulus kuliah. Tapi kok di sini gua masih kuliah, dan anehnya lagi, gua sama Alana nggak saling mengenal. Tapi gua mau memastikan dulu. Woi, Ki, Hen, gua sama Alana saling kenal nggak? Apaan sih, Dao? Kita kebetulan lagi sekelompok sama Alana dan teman-temannya. Ya belum saling kenal lah. Gua makin bingung dong. Ini gimana ceritanya sih? Kan nggak mungkin tiba-tiba banget gua mimpi tapi seperti nyata. Ah, puyeng lah pala gua. Mending gua cuci muka dulu dah. Gua langsung keluar kelas dan mau cuci muka. Di dalam koridor kampus, gua nggak sengaja saling bertabrakan badan sama seorang. Gua langsung minta maaf dan membantu dia. Tapi tubuh gua kaku sekaku-kakunya. Ternyata dia adalah seseorang yang selama ini di mimpi gua. Iya, dia adalah Alana. Orang yang selama ini gua jaga. Orang yang selama ini gua sukai. Orang yang selama ini gua rela berkorban untuk dia. Tapi kenapa cuma mimpi? Dan anehnya lagi, gua sama dia nggak saling kenal. Kan aneh banget ya. Tiba-tiba Alana ngomong, halo, lu nggak apa-apa? Kok ngelamun? Ah, enggak, gua nggak apa-apa. Lu gimana? Nggak apa-apa? Sorry ya, gua nggak sengaja. Terus Alana ngejawab, iya, gua nggak apa-apa. Lagian lu kenapa nggak lihat ke depan dah? Malah lihat ke bawah. Emang ada apaan di bawah? Ah, enggak, kepala gua lagi puyeng aja ini. Sorry. Tiba-tiba temannya Alana datang. Gua kaget, kok bisa Alana punya temen? Cewek lagi temennya. Iya, temannya ada 2 orang. Sama kayak gua, 2 juga, Iki dan Mahen. Tiba-tiba temannya Alana bilang, loh, lu temennya Mahen kan? Gua dengan gugup ngejawab, ah iya, gua temennya. Dan tiba-tiba Mahen dan Iki datang. Loh, Dao, lu lama amat cuci mukanya, kok malah ngobrol sama nih orang? Terus temennya Alana ngejawab, enak aja nih orang. Kalau ngomong yang sopan dong. Terus Mahen ngejawab, gua sopan sama orang yang sopan. Di sisi lain, gua sama Alana saling tatap-tatapan. Seolah-olah gua sama dia itu udah saling tahu dan saling kenal sejak lama. Tapi tiba-tiba gua ditarik sama Iki dan Alana ditarik sama teman-temannya. Ayo Dao, ayo nak, nggak usah kita berurusan sama nih orang. Gua langsung cabut. Terus kata Iki sama Mahen, lu ngapain sih ngobrol sama mereka? Gua bukan ngobrol, Ki. Gua nggak sengaja nyenggol Alana. Terus dia jatuh. Ya gua bantuin dong. Terus kata Iki, ya udah dah. Lu cuci muka sana cepet. Sudah ada dosen di kelas kita. Setelah cuci muka, gua sama Mahen dan Iki menuju kelas. Dan ternyata gua ketemu lagi sama Alana dan teman-temannya. Gua kaget, kita satu kelas. Tiba-tiba teman Alana ngomong, apaan lu lihat-lihat? Sana jauh-jauh. Akhirnya gua, Iki dan Mahen udah duduk di kelas. Dan setelah selesai kelas, gua langsung cabut. Terus kata Iki dan Mahen, lu mau kemana Dao? Kita ada latihan futsal nih. Hah? Sejak kapan gua main futsal dah? Gua langsung jawab, Ki, kayaknya nggak dulu deh. Gua mau istirahat dulu ya. Oh oke Dao, hati-hati ya. Gua langsung menuju ke halte bus. Tapi tiba-tiba gua disamperin lagi tuh sama Iki dan Mahen. Lu ngapain ke halte bus? Itu kan parkiran di sana. Gua kaget. Hah? Parkiran? Iya, itu parkiran di sana Dao. Dan gua langsung dianterin ke parkiran sama Iki dan Mahen. Dan kagetnya lagi, itu parkiran mobil. Gua punya mobil sport, cuy. Lah, ini sebenarnya gua siapa sih? Iki dan Mahen terlihat bingung. Lu kenapa sih Dao, hari ini aneh banget? Jangan bilang lu lupa lagi jalan rumah lu. Gua nyengir ke Iki dan Mahen. Hehehe, iya gua lupa. Astaga Dao. Kok bisa sih? Ya udah, ayo kita antar. Di perjalanan pulang gua mulai tambah bingung. Kok bisa ya? Dan gak lama kemudian gua udah sampai. Dan gua lebih kagetnya lagi di sini. Ini rumah atau istana sih? Gede banget cuy. Terus kata Iki dan Mahen, ini rumah lu Dao. Cepet dah masuk. Lu mau sakit tuh kayaknya. Gua langsung masuk dan disambut sama Mang Ujang. Iya, dia sapam rumah gua. Gua masih gak nyangka, ini rumah gede banget dah. Tiba-tiba ada seorang perempuan cantik berjilbab yang manggil gua. Iya, dia adalah, kalau rame dan kalian follow, lanjut part 2.